Dipersembahkan oleh. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Bambang Susatyo. Pak Bambang, awalnya juga sempat rame wacana untuk amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah itu Pak Bambang kan sudah bersafari kemana-mana nih, sudah mengkristal sampai di mana nih? Jadi sebenarnya itu adalah rekomendasi dari MPR periode sebelumnya, di mana dalam rekomendasi itu pertama perlu dihadirkannya kembali pokok-pokok haluan negara atau dulu namanya GBHN. Nah, kemudian yang kedua kita melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Apakah kondisi hari ini masih sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang ada? Nah, dalam safari yang kami lakukan, silaturahmi kebangsaan yang kami lakukan, itu mengkristal bahwa penting dihadirkan kembali pokok-pokok haluan negara supaya arah bangsa ini dalam 50-100 tahun yang akan datang tuh jelas arahnya, kita mau dibawa kemana. Nah, bahwa presiden langsung dipilih rakyat, melakukan kampanye visi misi itu sah-sah dan boleh, tapi harus mengacu pada nanti ke depan itu mengacu pada apa yang disebut pokok-pokok haluan negara, bahwa caranya mencapai itu bagaimana, itulah namanya visi misi, visinya presiden, misinya presiden, tapi arahnya sudah jelas. Karena kalau tidak, setiap pergantian kepemimpinan kita seperti nari poco-poco, jadi maju 2 langkah, mundur 3 langkah, maju 4 langkah, mundur 2 langkah. Jadi nggak sampai-sampai kita ke tujuan kita. Nah, sehingga perlu dibuatkan, disadarkan bahwa kita perlu pokok-pokok haluan negara. Ini yang kita sedang rancang, bahwa apakah nanti hasilnya akan diterima oleh seluruh komponen bangsa, ya kita lihat nanti. Tapi saya punya target, kita punya waktu emas atau golden time ini sampai 2023. Nah, situlah baru kita tentukan dengan mengajak seluruh komponen bangsa, para partai politik dan pemerintah, bahwa hal-hal yang perlu kita putuskan nanti harus menjadi kesepakatan kita sebagai bangsa, apakah partai politik, karena bangsa ini kan ditentukan oleh 9 partai politik yang ada sekarang ini, plus kelompok DPD, plus pemerintah. Nah, sehingga kalau kita bulat nanti pokok-pokok haluan negara itu disepakati, maka itulah yang menjadi acuan kita dalam 50 sampai sosok yang minimal bentuk atau arah negara kita di tahun emas nanti 2024 jelas, 2045 itu jelas akan seperti apa gitu. Karena kalau kita lihat China, Singapura, dia udah punya perencanaan gambaran untuk negara mereka dalam 50-100 tahun yang akan datang. Sampai sekarang kita belum punya yang jelas gitu. Kalau soal GBHN, sepertinya semua partai politik setuju ya. Ya, tampaknya begitu. Tapi ada juga wacana untuk amandemen terbatas dan menyeluruh nih, Pak Bamsud. Ini ya, ada sih banyak masukan, tapi kan nanti akhirnya berpulang kepada kesepakatan partai-partai politik maupun pemerintah plus kelompok DPD. Soal pemilihan presiden oleh MPR bagaimana, Pak? Ya, saya kira kita sudah sepakat bahwa apa yang ada sekarang ini, pemilihan presiden langsung oleh rakyat itu sudah benar. Sudah benar. Jadi kita tidak lagi berpikir untuk menarik lagi kepada MPR. MPR juga tetap sebagai lembaga tinggi, tidak harus jadi lembaga tertinggi negara lagi? Menurut saya apa yang ada sekarang sudah bagus. Ya, jadi tinggal bagaimana kita menerapkannya secara konsisten, di mana kewenangan MPR itu masih bisa merubah Undang-Undang Dasar 45, kemudian yang kedua adalah melantik presiden, dan yang ketiga melakukan evaluasi terhadap berjalannya Undang-Undang Dasar dan TAP MPR yang masih ada. Jadi ini final ya, bahwa nanti kalaupun amandemen hanya terbatas pada GBHN. Maksud juga ada yang memancing soal priorisasi presiden. Saya kira apa yang udah ada sekarang 2 kali itu sudah bagus. Kenapa ada yang pingin 3 kali lagi nih, Pak Bamsud? namanya aspirasi masyarakat. Tapi pendapat DPR, MPR bagaimana? Ya, apakah yang cukup saya 2 kali? tangkap dari teman-teman yang ada di parlemen ini, di MPR ini, 2 kali itu udah bentuk yang ideal menurut saya. Pak Bamsud, itu juga ada gagasan yang cukup bagus ya dari untuk membentuk Majelis Surya Dunia. Nanti kita bahas segmen berikut. Pemirsa, tetaplah bersama Pak Bambang Susatyo. Ini inisiatif yang bagus di Indonesia, apalagi MPR ya sudah menginisiasi. Kita punya peranan yang jauh lebih signifikan nih, Pak Bambang. Iya, karena tema yang kita usung bukan soal agama, tapi kita usung soal perdamaian dunia. Dipersembahkan oleh